Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Jumat 8 Maret 2024 kembali kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memanggil setiap umat-Mu hidup dipimpin, dituntun dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan Yesus untuk mengalirkan hakikat Allah bagi sesama. Kebenaran firman-Mu senantiasa menuntun hidup kami untuk semakin melakukan tanggung jawab dalam misi Allah. Kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus agar memampukan kami tetap hidup dalam kesatuan Allah yang semakin memberi dampak yang besar dan luas bagi seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama dengan istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1-2 dengan judul Iman yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah yang diwajibkan bagi orang percaya? Yaitu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan iman ada peraturan Allah dalam firman-Nya. Maka seluruh umat percaya wajib memahami peraturan Allah agar dengan tekun mengikuti pertandingan iman supaya tidak terjadi pelanggaran sehingga umat dapat mencapai garis akhir. Tentang perlombaan atau pertandingan iman, kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, kata bertanding adalah berhadap-hadapan secara langsung dengan pergumulan, berhadap-hadapan dengan persoalan, berhadap-hadapan dengan penderitaan. Dengan demikian, hidup umat percaya senantiasa berkenan kepada Allah jika terbukti setiap hari beriman, yaitu senantiasa tekun, sabar, tahan uji, dan melaksanakan misi ilahi sampai akhir hidupnya. Dalam pertandingan iman, wajib bagi umat percaya yaitu hidup berkenan pada Allah. Kitab 2 Timotius 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, artinya ini umat dasar hidupnya harus mengerti dengan benar tugas tanggung jawabnya, berikutnya dengan taat setia kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan hidup siap menderita sebagai seorang prajurit Kristus. Dalam pertandingan iman, wajib bagi umat percaya menuruti peraturan Tuhan. Sebab dalam 2 Timotius pasal kedua yang kelima dinyatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
raga. Tuhanlah yang memberi pengertian dalam segala sesuatu. Maka mari Bapak Ibu kita lebih lagi belajar mengerti peraturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian wajib bagi umat percaya dalam pertandingan iman, yaitu 1. Hidup bertekun melakukan firman, 2. Hidup berkenan pada Allah, 3. Hidup mengerti peraturan, 4. Hidup taat firman Tuhan, dan 5. Hidup mencapai garis akhir. Pertanyaannya bagi kita berikutnya adalah yang pertama, bagaimana jika umat tidak tahu peraturan Tuhan dalam pertandingan iman? Maka jawabnya, maka hidup dalam pelanggaran. Yang kedua, bagaimana jika hidup pelayan Tuhan mengabaikan peraturan Tuhan dalam pertandingan iman? Maka jawabannya menjadi seorang pelayan yang kehilangan otoritas dan wibawa Allah. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang memimpin kita di dalam perlombaan iman? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka yang memimpin kita dalam perlombaan iman adalah 1. Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita. Karena dalam perlombaan iman dasarnya bergantung penuh pada Allah. Berikutnya, mengerti peraturan firman untuk hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Berikut yang memimpin kita dalam perlombaan iman adalah 2. Tuhan Yesus yang menjadi pusat orientasi dan fokus hidup kita. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Pernyataan yang sangat jelas yang memimpin hidup kita dalam perlombaan iman dalam kitab Kolose pasal 3 yang ke-15 demikian sabdanya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tuhan Yesus harus menjadi wasit dalam diri kita. Artinya, mengerti firman Allah tidak cukup, karena kita harus peka, tunduk otoritas Allah, serta taat setia hanya kepada Kristus yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sering dalam perlombaan iman kita mendengar keinginan diri sendiri. Kita bisa juga mendengar pendapat orang lain, dan akhirnya tanpa kita sadari kita mendengar bisikan iblis. Pertanyaannya, bagaimana hidup kita memastikan diri tetap dalam pimpinan Allah? Kitab 1 Yohanes 2 yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya ini apa? Kebenaran itu adalah siap sedia berkorban seperti hidup Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita umat-Nya. Umat yang mencari dan menyatakan kebenaran Allah bukan dengan cara menuduh, dengan menghakimi, menjengkali, membuat stereotip pada sesamanya, tetapi kebenaran itu dengan berkorban bagi yang kita layani. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, yang hidupnya telah menjadi sendi, yaitu merasakan sakit pertama ketika terjadi peregangan dalam tubuh Kristus, adalah hidup benar dalam perlombaan iman. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saya meneguhkan saudara yang tetap melayani Tuhan wujudnya bagi sesama di keluarga dan gereja masyarakat, mengabaikan fitnah,
mengabaikan aniaya dan penderitaan untuk tetap melaksanakan misi ilahi adalah hidup seperti yang dimaksud oleh Allah. Puji nama Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Iman yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi dalam iman, yaitu tekun belajar firman, hidup berkenan pada Allah, bertanding hingga mencapai garis akhir. 2. Hidup siap sedia lebih lagi berkorban seperti hidup Tuhan Yesus berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Dan yang ketiga, hidup dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, mendatangkan damai sejahtera Allah. Amin, terpujilah Tuhan. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan mohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam panggilan hidup dipimpin Tuhan Yesus. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.